Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat, semoga selalu dalam perlindungannya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Denia Nur, mahasiswi Tadris Biologi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia, yaitu pada rangka dan tulang. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman boleh ngerjain scan kode QR yang ada di video aku. Oke, aku beri waktu 3 menit ya. Oke, aku rasa sudah cukup. Oke, lanjut kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembahasan kita kali ini itu apa aja sih? Yang pertama yaitu ada menyebutkan fungsi rangka pada manusia, menjelaskan struktur dan fungsi penyusun sistem gerak, kemudian memahami rangka aksial dan rangka apendikular pada sistem gerak. Nah, sistem gerak itu apa sih? Sistem gerak itu komponen yang saling terkait di dalam tubuh yang memungkinkan gerakan. Oke, lanjut. Nah, di sistem gerak itu ada yang namanya rangka, sendi, dan otot. Nah, pembahasan kali ini tuh ada rangka. Rangka itu merupakan alat gerak pasif. Nah, rangka ini apa? Rangka itu kerangka struktural yang menopang tubuh suatu organisme. Nah, rangka ini tersusun atas tulang-tulang nih. Oke. Kemudian fungsi rangka apa aja sih? Fungsi rangka itu ada yang pertama menopang dan memberi bentuk tubuh. Kemudian yang kedua itu sebagai alat gerak. Lalu yang ketiga penyimpanan kalsium dan lemak. Kemudian keempat tempat melekatnya otot. Kemudian kelima itu penyokong berat badan. Kemudian yang keenam itu melindungi organ-organ lunak, itu seperti paru-paru, jantung, usus. Kemudian terakhir hematopoiesis, yaitu pembentukan sel darah merah pada tulang. Nah, rangka manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu rangka yang membentuk sumbu tubuh, yaitu ada tulang tengkorak dan tulang badan. Kemudian rangka apendikular itu rangka yang terkait tentang anggota gerak. Itu ada anggota gerak atas, anggota gerak bawah, kemudian tulang bahu dan tulang pinggul. Kemudian, nah, yang pertama itu adalah rangka aksial, yaitu 1. Tulang tengkorak, yaitu berfungsi untuk melindungi otak dan organ sensori seperti mata, telinga, hidung, kemudian mulut. Dan tulang tengkorak ini juga membentuk struktur wajah dan kepala.
bagian-bagiannya itu apa aja? Bagian-bagiannya itu ada tulang dahi, kemudian tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, kemudian tulang pipi, tulang kepala belakang, kemudian tulang ubun-ubun, kemudian tulang pelipis. Nah, selanjutnya yaitu ada tulang badan. Tulang badan itu ada dua, yaitu tulang belakang dan tulang dada dan rusuk. Tulang belakang ini fungsinya menopang dan memberi struktur tubuh. Tulang belakang itu ada apa aja? Yang pertama itu ada tulang atlas, kemudian ada tulang leher, tulang punggung, kemudian tulang pinggang, tulang selangkang, dan tulang ekor. Lalu yang kedua yaitu tulang dada. Nah, tulang dada ini berfungsi untuk melindungi organ vital dan sebagai perlekatan otot. Nah, tulang dada itu bagiannya apa aja? Yaitu ada kepala tulang dada, kemudian badan tulang dada, dan taju pedang. Kemudian tulang rusuk yaitu ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Lalu kita masuk ke rangka apendikular. Yang pertama itu ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak atas ini berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian kalau tulang anggota gerak bawah itu menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Nah, anggota gerak atas itu apa? Itu tangan. Nah, di bagian tangan itu ada tulang apa aja nih? Ada tulang lengan atas, kemudian tulang pengumbil, tulang hasta. Tulang pengumbil itu dekatnya dengan ibu jari nih. Nah, di sini itu tulang pengumbil. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Lalu yang kedua itu tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah itu ada tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering. Kalau tulang kering itu di bagian depan. Itu kan agak kita kalau nyentuh tuh bisa kan. Nah, itu dinamakan tulang kering. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Lalu tulang apendikular yang kedua itu tulang bahu. Nah, tulang bahu ini ada apa aja? Tulang bahu itu ada tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian yang ketiga itu ada tulang pinggul. Tulang pinggul itu berfungsi untuk menopang berat tubuh bagian atas, kemudian memungkinkan gerakan berbagai arah, menjaga keseimbangan dan postur tubuh, dan melindungi organ dalam. Nah, tulang pinggul ini bagiannya apa aja sih? Itu ada tulang usus, kemudian tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, di tulang pinggul ini juga ada asetabulum. Asetabulum itu sebagai tempat perlekatan antara anggota gerak bawah dan tulang panggul atau pinggul. Oke, dari struktur tulang, rangka dan macam-macam tulang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditulis di kolom komentar. Lalu kita masuk ke bentuk tulang. Bentuk tulang itu ada 5, yaitu tulang pipi, tulang pendek, tulang panjang, kemudian tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Yang pertama itu adalah tulang pipi. Oke, tulang pipih itu bentuknya pipih dan lebar. Contohnya itu ada di tulang tengkorak dan tulang rusuk. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu memperluas permukaan perlekatan otot dan memberikan perlindungan organ vital. Contohnya itu otak, paru-paru, jantung. Kemudian yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek ini bentuknya kecil dan bulat atau kotak. Fungsinya apa? Fungsinya itu memberikan kekuatan di tempat yang pergerakannya itu terbatas. Itu contohnya itu tulang pergelangan tangan dan kaki. Lalu yang ketiga itu ada tulang panjang. Nah, tulang panjang ini tuh berfungsi untuk menahan tubuh kita nih, berat tubuh kita, dan membantu pergerakan. Contohnya itu tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan atas. Lanjut, yang keempat itu ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini ya bentuknya itu tidak beraturan, unik gitu. Contohnya itu di tulang belakang. Nah, bagian-bagian tulang belakang kalau dilihat dari gambar itu kan bentuknya unik ya, pendek, unik gitu.
Kemudian yang kelima itu ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini tumbuhnya itu di dalam tendon atau di antara dua tendon. Kemudian bisa berkaitan dengan sendi. Nah, tulang ini tidak menempel langsung. Kalau dilihat dari gambar contoh di bawah itu, tulang patella itu kan di antara dua tendon dan itu tidak melekat dimanapun kan. Maksudnya dia tidak menempel langsung. Oke. Contohnya itu ada di tulang tempurung lutut atau tulang patella. Oke. Dari penjelasan yang aku sampaikan mungkin cukup. Kalau ada yang belum dipahami atau masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.